Yang salah satu keunggulannya juga di Cortex ini, ketika kawan pajak sudah melakukan pembayaran, otomatis terlapor, ya. Jadi tidak perlu input NTPN. Oke. Seperti itu, Mas. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yogi Mustafa dan Mas saya Dian Dian Darmawan. Darmawan. Ya. Ya, pada sesi kedua kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan podcast simulator Cortex ya Bapak Ibu. Di sini kita akan membahas Ya, menu-menu pada Cortex. Ya. Apa saja itu, Mas? Ada e-bupot, ada faktur, dan sama pelaporan ya. Pelaporan SPT. Jadi kawan pajak, mari kita simak bersama membahas pembahasan terkait dengan aplikasi simulator Cortex, yaitu menu e-bupot, e-faktur, dan SPT tahunan. Baik, langsung saja kita mulai, Mas Dian. Baik. Pada kesempatan kali ini, apa yang ingin pertama dibahas, Mas? Insya Allah e-faktur dulu, Mas. Baik, oke. E-faktur dulu, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal langsung mengakses simulator Cortex, login, dan buka menu e-tax invoice, Mas. Betul. Ya? Oke, Mas. Ya. Langsung saja, Mas Dian, silakan. Baik, terima kasih Mas Yogi. Nah, kawan pajak yang sudah memiliki akun simulator Cortex bisa langsung masuk di Cortex-nya dulu, login dulu ya. Login dengan menggunakan NIK untuk orang pribadi nih ya. Kemudian masukkan password yang ada di email, di copy saja, kemudian dipaste ke situ ya. Kalau bisa diketik juga nggak apa-apa. Kemudian masukkan captcha, kemudian login. Nah, setelah login ada tampilan pada menunya ya. Menu di atas ada My Portal, e-tax invoice, e-bupot, tax return, dan seterusnya. Silakan pilih e-tax invoice. Nah, kita sama-sama klik ya. Di situ langsung muncul invoice dashboard ya. Nah, di situ muncul invoice dashboard ya. Nah, di situ ada di sebelah sisi kiri menunya, Mas. Iya. Ada pembuatan faktur pajak keluaran, ya. Ada faktur pajak masukan, ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk langsung di pembuatan faktur pajak, Mas. Oke, Mas. Nah, apa yang diklik? Output text. Output text ya. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa di sini di simulator Cortex langsung kita dipandu sama simulatornya. Baik. Jadi memang data-datanya sudah tersedia. Meskipun kita edit akan sama juga nanti tampilannya. Ya. Nah, kita coba ya. Kita coba klik di sini, kita buat faktur pajak, create output invoice. Kita klik ya. Nah, ketika kita klik langsung muncul tampilan edit output invoice. Tapi sudah ada tampilannya, Mas, di sini ya. Mulai dari kita bisa lihat di situ. Nah, kita bisa pilih sebenarnya di transaction code ya. Di select transaction code ini kan tergantung jenis transaksinya. Ada 01, 02 dan seterusnya ya. Kalau misalkan transaksi sesama rekanan PKP berarti 01 ya. Kalau misalkan sama pemungut bendaharawan 02 dan seterusnya. Di sini ada juga berikutnya e-tax invoice date ya, atau data faktur pajak, tanggalnya faktur pajak itu ya. Di sini sudah ada juga, Mas. Jadi sudah diikuti saja. Terus ya, itu namanya simulator, ada pemandunya. Ada pemandunya, ya. Betul. Tinggal Bapak Ibu langsung ikuti saja. Ikuti. Mas, ya. Nah, sudah ada juga di sini periodenya ya, periode atau masa pajaknya istilahnya. Masa pajak sudah ini sendiri ya, otomatis. Nah, di sini sebenarnya kita kalau simulasi karena sudah ada ininya ya, sudah ada langsung rekanannya. Rekanan secara percobaan atau simulasi. Ya, kita bisa lihat saja ya. Lihat. Kemudian ada juga transaction details atau rincian transaksinya kita. Barang apa yang kita mau jual. Seperti itu ya. Nah, kita coba saja nih. Kita contoh kita add transaction atau kita tambah transaksi. Akan muncul tuh, Mas. Akan muncul langsung tampilannya. Nah, biasa kan kalau kita dulu bikin di faktur pajak di aplikasi e-faktur desktop ya. Nah, namun sekarang sudah tersedia langsung di laman ini. Lamannya satu laman Cortex ini ya. Nah, di sini kita langsung tambah set transaksi. Sebenarnya kalau misalkan sudah nanti akan digunakan, ini kita ngisi sendiri semua. Ngisi sendiri. Namun ini kan masih simulasi, jadi sudah disediakan data-datanya. Nah, di sini contohnya ada barang ya, kita pilih kodenya goods.
Kemudian barang, kemudian kita pilih unit, kemudian harganya per unit, ya. Harga per unit berapa? Di sini unit price, kemudian kuantitasnya berapa jumlahnya yang kita jual, ya. Apakah ada diskonnya? Ya, kalau ada kita isi di sini, kalau nggak di sini contohnya nggak ada ya. Kemudian, nah, dasar pengenaan pajaknya tax base ya. Nah, kalau misalkan ada dasar pengenaan pajak yang lain, kita tinggal klik saja order tax base dicentang ya di sini. Selanjutnya tinggal submit Mas, setelah diisi semuanya. Ya setelah terisi semua kita save. Save dulu. Nah, setelah save kita kami sarankan selalu save draft ya. Save draft meskipun dulu, ya. Ini masih simulasi ya. Tapi kita biasakan save draft. Setelah save draft baru nanti kita submit. Klik lagi ya, klik lagi. Kita klik lagi baru submit ya. Nah, setelah submit invoice itu seperti kalau di menu sebelumnya di e-faktur yang desktop itu seperti kita upload. Ya. Kalau sudah terupload kan otomatis akan masuk di pelaporan pajak atau formulir pelaporan pajak sebelum dikirimkan. Betul. Sebelum dikirimkan SPT tersebut. Jadi setelah nanti ada keterangannya, create, submit, otomatis itu juga akan muncul di menu rekanannya Mas ya. Betul. Faktur pajaknya ya. Jadi langsung muncul tanpa perlu harus di klik kalau di aplikasi faktur itu Mas, dia yang pajak masukan itu pajak di apa? Diklik ini supaya bisa dikreditkan. Kan biasanya manual nih, tapi sekarang otomatis masuk di rekanannya Itu tadi kan pajak terkait dengan aplikasi simulator menu e-tax invoice atau pembuatan e-faktur. Betul Mas ya, seperti itu. Baik Mas, kita langsung saja. Sudah selesai ini terkait faktur. Ini untuk pembuatan faktur memang seperti itu aja Mas. Sederhana ya. Tidak perlu lagi hal macam-macam terkait dengan install apa gitu, update apa. Ini semua update pun otomatis ya Mas. Otomatis tidak perlu lagi install. Baik Mas. Luar biasa sekali kawan pajak. Kita lanjutkan Mas Dian. Selanjutnya yaitu pembuatan bukti potong. Bukti potong. Baik, Mas. Seperti apa itu Mas? Mungkin di menu pembuatan bukti potong ini Mas. Jadi ada beberapa bukti potong yang bisa kita lihat saat kita klik itu muncul ya bukti potong unifikasi ya, bukti potong non residen ya, kemudian bukti potong atas self payment ya. Betul. Kemudian cumulative payment, kemudian bukti potong 21, betul. 26, bukti potong A1, bukti potong A2 ya, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, yang kita akan coba ini adalah bukti potong unifikasi. Kita coba dulu ya. Oke, Mas. Nah, di sini. Apa yang menu yang perlu diklik itu apa, Mas? Ya, sebenarnya di sini kita tinggal kita klik create bukti potong. Ketika kita sudah klik create bukti potong, di sini akan muncul ya, akan muncul datanya ya, data lawan. Kita tinggal pilih ya, pilih di sini. Nah, di sini agak terbatas ya. Kita contoh coba manajemen service ya. Nah, di sini langsung muncul nih, muncul. Text base-nya kita isi juga Mas. Text base-nya misalkan atau dasar pengenaan pajaknya misalkan kita pilih ini kan belum ada datanya sepertinya, jadi kita isi manual aja ya. Misalkan 1 juta lah misalkan. Oke, berikutnya sudah. Nah, ini tipe dokumennya kita ikuti saja ya. Tipe dokumennya announcement, kemudian dokumen numbernya kita isi misalkan 01 aja ya. Contoh aja. 01. Nah, kemudian masa pajaknya ini bulan 1 2000. Ini masa ya, kita ikuti saja dulu ya. Kemudian kita save draft. Oh, langsung terbuat. Nah, potongnya Mas ya. Iya, sebenarnya langsung terbuat, namun memang di sini secara simulator ternyata belum mengakomodir Mas. Belum mengakomodir ya. Nah, tadi sebenarnya pembuatan bukti potongnya seperti itu aja. Jadi bikin sederhana aja, tinggal di create EBUPOT ya. Kemudian nanti akan muncul tampilannya. Ya, pembuatannya itu seperti di DJP online. Online ya. Nanti sebenarnya akan muncul di menu issued ini. Not issued. Setelah not issued itu baru kita kalau di DJP online saat ini kan belum diposting istilahnya. Nah, nanti setelah issued baru posting. Namun ini karena simulator jadi belum. Jadi cukup sederhana ya, terkait dengan pembuatannya saja. Ini dibuat saja tadi cukup sederhana juga ya Mas. Sederhana sebenarnya. Pilih-pilih saja. Terus di klik save. Terus kemudian diklik juga Mas ya, kotak kecil terus klik issue supaya muncul di seperti upload gitu ya. Betul. Di posting kalau di menu DJP online. Ya Mas. Posting, baik. Itu tadi terkait dengan EBUPOT cukup sederhana ya. Yang dijelaskan Mas Dian. Oke Mas, itu tadi terkait pembuatan bukti potong. Nah, selanjutnya yaitu pembuatan pelaporan SPT tahunan ya. Nah, itu bagaimana Mas? Sebenarnya untuk pelaporan SPT semua di satu menu ini.
satu menu yaitu tax return. Mau pelaporan SPT masa PPN, pelaporan SPT masa 21, masa unifikasi ya. Kemudian dan pelaporan SPT tahunan. Semuanya di satu menu ini. Jadi sebelumnya kalau kayak e-faktur itu lapornya perlu di web sendiri e-faktur, ya. Iya, betul. Sekarang semua digabungkan menjadi Satu tempat saja. Kawan pajak, mari kita lihat simulasinya terkait dengan pelaporan SPT. Dan ini memang Mas, kita full sesuai simulator ini ya. Sesuai simulator saja ya. Ya, jadi kawan pajak bisa melihat aja sesuai simulator ya, diikuti saja. Nah, kita ketika mau melaporkan SPT tahunan, mau melaporkan SPT, nah kita langsung saja klik di tax return. Klik tax return, kita klik dulu. Nah, kemudian create. Kan ini contohnya orang pribadi, kita mau melapor SPT tahunan orang pribadi. Kita klik create tax return, ya. Setelah create tax return, di situ ada menu-menunya, Mas. Jadi dipilih jenis yang mau dilaporkan, ada jenisnya. Ini pajaknya apa. Nah, karena di sini yang masih baru diakomodir yaitu untuk orang pribadi, maka kita hanya bisa pilih jenis SPT-nya itu SPT tahunan, personal income tax ya, orang pribadi. Nah, otomatis dia akan muncul personal income tax return. Kita pilih periodenya dari Januari sampai Desember 2023. Nah, pilih normal. Kita save. Nah, muncul di tampilan create tax return. Dan ini sebenarnya datanya sudah ada memang. Sudah ada. Jadi kita dicontohkan saja. Dicontohkan. Bisa dilihat detailnya tapi Mas ya? Bisa. Nah, kita coba klik detailnya di sini muncul, Mas. Muncul personal income tax return formulirnya. Ada induk, mulai dari induk ya. Ada bagian atas header ya. Di situ tampilkan yaitu apalagi namanya? Tahun pajaknya. Tahun pajaknya, kemudian tipe pembukuannya, apakah secara pembukuan atau pencatatan ya. Kemudian kita lanjut ke bawah, ada identitas dari kawan pajak ya. Kemudian di sini terkait penghasilan ya, bisa dilihat Mas, apakah do you have domestic net income ini, apakah penghasilan kita sebagai pekerja gitu kan? Itu. Contohnya di sini. Contohnya di sini ya tidak. Nah, ini apakah ada penghasilan lain? Iya, ada penghasilan lain sebagai bisnis atau apalagi namanya itu pekerjaan bebas ya. Dari sini contohnya tidak juga ya. Kemudian do you have any other penghasilan dalam negeri yang lainnya? Jadi ini contohnya simulator ini menggunakan bahasa Inggris ya Mas. Mungkin nanti ketika penerapannya mulai tahun depan itu sudah bisa menggunakan bahasa Indonesia. Ya, semoga kita ada sedikit saja penyesuaian dari bahasa Inggris. Betul. Nah, di sini income tax payable calculation ya. Jadi ada pengurangan ya, apakah ada pajaknya, ada zakat yang dibayarkan ya. Kalau misalkan tidak ya pilih tidak ya. Jadi di sini sudah dipandu ya Mas ya. Pandu juga iya. Mulai tahun depan pun dengan melihat ini sudah bisa langsung ya. Iya, tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhannya. Seperti itu. Setelah mengisi itu Mas, ada selanjutnya tahapan selanjutnya mengisi lampiran, mungkin kalau ada lampirannya. Nah, yang perlu kita pahami Mas, kalau misalkan pelaporan SPT tahunan orang pribadi nanti itu dia dimulai dari induk dulu. Oh iya, betul Mas. Induk. Pengisiannya dari induk. Kalau saat ini kan kalau yang berlangsung di DJP online ya, atau misalkan pelaporan SPT masa PPN dan lain-lain itu dimulai dari lampiran. Betul. Ya. Nah, perbedaannya di Cortex nanti dari induk dulu. Dari induk baru muncul lampiran. Jadi ketika misalkan di induk ini kita klik ya, misalkan kita klik contohnya ini ya, do you have any other domestic income? Sebenarnya kalau kita klik no, tidak akan muncul yang ini, yang L3A4 ini. Tapi karena di sini secara otomatis ini ya pilihnya yes, jadi muncul. Ini contoh doang ya. Contoh jadi, aja. Apa yang pertanyaan-pertanyaan itu mempengaruhi pengisian di lampiran juga ya Betul. Mas ya? Betul Mas. Nah, sampai kita ke bawah ya Mas ya, ke bawah ya. Ini kawan pajak nanti bisa coba sendiri ya. Ini kita jelaskan saja yang poin-poinnya saja. Nah, kita sampai ke bawah ya. Sampai ke bawah ini, nah ini yang perlu diisi adalah laporan keuangan atau pencatatan. Kalau dalam hal misalkan seorang usahawan. Ya, tapi kalau misalkan seorang karyawan, nah sebenarnya tidak perlu lagi upload
bukti potong yang saat ini, seperti saat ini kan mengupload bukti potong kalau untuk ini kan. Tapi saat ini dia otomatis tuh. Kalau misalkan kawan pajak sebagai karyawan atau pegawai yang melaporkan SPT tahunan itu otomatis akan muncul di lampirannya. Oke. Itu Mas. Nah ini ketika kita sudah mengisi semua ya, sudah semua, maka di sini kita tinggal klik saja ya, klik pernyataan ya di terakhir, klik pertanyaan, kemudian save draft, kemudian pay and submit. Ya. Kalau misalkan ada dalam hal ada kurang bayar bisa pay and submit. Oke, Mas. Nah, saat pay and submit juga itu ada pilihan kalau misalkan kawan pajak yang kurang bayar, ada pilihan bikin kode billing, ada pilihan deposit. Langsung dari deposit. Apabila kawan pajak sudah bikin deposit sebelumnya. Nah, ini sekalian kita singgung aja ya. Boleh, Mas, silakan. Singgung aja. Nah, saat pelaporan itu kita klik pay and submit itu, nah kalau misalkan kawan pajak memiliki saldo depositnya cukup, akan muncul menu tadi, menu deposit Mas, deposit balance transfer. Namun apabila tidak cukup saldonya, maka tidak muncul menu deposit. Nah, kemudian sebenarnya pembuatan menu deposit juga itu dia sama seperti pembuatan kode billing pada umumnya. Namun kita masuk di menu payment, kita bikin di balance transfer request di sini. Namun di sini kan belum dibuka. Ini kita pengenalan saja. Nah, yang salah satu keunggulannya juga di Cortex ini, ketika kawan pajak sudah melakukan pembayaran, otomatis terlapor, ya. Jadi tidak perlu input NTPN. Seperti itu, Mas. Kalau yang sebelumnya itu kan kita mesti kalau di pelaporan SPT masa PPN pun atau SPT PPh orang pribadi, kalau misalkan kurang bayar, sudah dibayar pun harus diinput NTPN. Namun di Cortex tidak perlu. Ya. Jadi mempersingkat waktu ya. Mempersingkat waktunya. Ya. Jadi memudahkan wajib pajak dalam hal pembayaran sekaligus pelaporan SPT masa ataupun SPT tahunan, Mas. Terima kasih banyak Mas Dian atas penjelasannya. Jadi itu dia kawan pajak sedikit ya penjelasan terkait dengan simulator Cortex. Harapannya kawan pajak mulai bisa mengerti dan nantinya menerapkannya di tanggal 1 Januari 2025 terkait dengan aplikasi perpajakan yang baru yaitu aplikasi Cortex. Baik, sepertinya sudah cukup Mas pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Nantikan episode selanjutnya yaitu di podcast Pajak Ceria. Saya Yogi Mustafa. Saya Dian Darmawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.